Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fatria Dewi dengan NIM 2121106 dari kelas PAIC. Saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama yaitu, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awalun dan siapa saja mereka. As-sabiqunal awalun ialah orang-orang pertama kali masuk Islam atau orang-orang pertama kali memeluk agama Islam. Siapa saja mereka? Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Haris, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Pertanyaan kedua, jelaskanlah tentang Arab pra-Islam. Yang pertama, sistem politik Arab pra-Islam. Secara internal, pada dasarnya kondisi politik di wilayah Arab pra-Islam mengalami perpecahan atau dikenal dengan istilah otonomi daerah. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengenal sistem kepemimpinan sentral yang mengatur segala urusan kepemerintahan secara general. Faktanya telah terbentuk sistem otonomi seperti kabilah yang berorientasi pada terbentuknya suku-suku. Sejak masa jauh sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah memiliki keorganisasian dan identitas sosial yang jelas. Namun, sifat rasial yang menjadi watak orang Arab menjadikan masing-masing suku saling bersaing dalam beberapa momen, dan seringkali terjadi peperangan yang cukup sengit. Akibat rasa solidaritas dan fanatisme yang timbul dari masing-masing internal suku. Akibat dari peperangan dan fanatik antar suku yang menjadikan budaya dan peradaban Arab tidak begitu berkembang seperti wilayah-wilayah lain yang memiliki kepemimpinan sentral, seperti Romawi dan Persia. Uniknya, meski letak geografis semenanjung Arab yang berada di antara imperium besar yaitu Romawi dan Persia, wilayah Arab tetap berada pada posisi netral dan dapat dikatakan terbebas dari pengaruh dua kerajaan besar. Kondisi politik wilayah Arab pra-Islam erat kaitannya dengan pembahasan nasab, karena pada dasarnya terdapat tiga garis keturunan besar yang menjadi cikal bakal orang Arab, yaitu Ba'idah, Aribah, dan Musta'ribah. Yang pertama adalah Arab Ba'idah. Secara kronologis, Arab Ba'idah adalah kaum Arab kuno Arab Ba'idah ialah kaum Arab kuno yang telah punah beserta data detail dari bagaimana kondisi sosial dan sistem politiknya. Arab Ba'idah memiliki beberapa kaum, diantaranya kaum Ad, Samud, Sam, dan Judais. Kemudian garis keturunan yang kedua adalah Arab Aribah. Mereka adalah kaum yang berasal dari jalur keturunan Ya'rib dan Yasjub bin Al-Qatan yang dalam sejarah dikenal dengan suku Qataniyah. Terakhir adalah kaum Arab Musta'ribah yang merupakan keturunan nenek moyang mereka yaitu Nabi Ismail alaihi wasallam. Dalam sejarah, suku ini dikenal dengan Arab Adnaniyah. Yang kedua, sistem kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam mayoritas mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihi wasallam, yaitu menyeru agama Nabi Ibrahim yang dikenal dengan agama Hanif, yaitu agama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun, makin lama ajaran ini makin dilalaikan sampai akhirnya datang seseorang yang bernama Amir bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah, membawa ajaran yang membuat masyarakat Arab menyekutukan Allah. Amir bin Luhai mengajak penduduk Mekah menyembah patung yang bernama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Di Mekah terdapat lebih kurang 350 patung yang disembah oleh masyarakat Arab. Tiga yang paling besar yaitu Manat, diletakkan di tepi Laut Merah dekat Kudaid, Lata di Taif, dan Uzza di Wadi. Pada akhirnya, kemusyrikan makin merebak. Namun, mereka menganggap dirinya berada pada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepercayaan lain yang dianut masyarakat Arab yaitu agama paganis, menyembah berhala, pengundian nasib dengan anak panah di hadapan berhala Hubal, percaya perkataan peramal, orang pintar, dan ahli nujum. Percaya ramalan nasib sial dengan sesuatu. Percaya bahwa orang yang mati terbunuh, ruhnya bisa jadi burung hantu.
menganut agama Yahudi, Nasrani, Masehi, Wasani, Majusi, dan Sabi'ah. Berapa bentuk pemujaan bangsa Arab sebelum Islam? Menyembah api, menyembah bintang-bintang, menyembah malaikat, menyembah jin, roh, dan hantu. 3. Sosial masyarakat Arab pra-Islam. Keadaan sosial masyarakat. Adapun keadaan sosial mereka terdapat beberapa segi yang baik dan ada pula segi yang buruk. Segi-segi yang baik misalnya setia kepada kawan, setia kepada janji, menghormati tamu, tolong-menolong antar anggota-anggota, dan menjunjung kejujuran. Segi yang buruknya misalnya merendahkan derajat wanita, suka bermusuhan, lantaran masalah sepele, bahkan saling membunuh. Kondisi masyarakat lemah dan buta. Hubungan seseorang bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan. Wanita dan laki-laki bebas bergaul. Adanya kebiasaan poligami, perzinaan, melapisi masyarakat. Wanita bisa jadi warisan dan bisa jadi judian. Bahkan mereka berani mengubur hidup-hidup bayi perempuannya. Kenapa bayi perempuan tidak diinginkan oleh bangsa Arab? Karena mereka menganggap perempuan adalah aib dan menanggung malu jika mempunyai bayi perempuan. Mereka juga takut akan nasib yang buruk, terutama jika bayi perempuan yang lahir berkulit hitam dan buruk rupa. Alasan lain yaitu masyarakat Arab takut tidak kuasa memberikan kebutuhan makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal lantaran kemiskinan, dan para perempuan dianggap sebagai pembawa sial, di mana masyarakat jahiliyah menganggap bahwa wanita itu tidak berguna dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ini kondisi masyarakat sebelum Islam yang dikenal dengan nama Arab Jahiliyah, yaitu kondisi di mana keadaan masyarakat jauh dari norma-norma ajaran agama. Bangsa Arab disebut dengan bangsa jahiliyah karena mereka bodoh dalam ketuhanan, bukan masalah menulis dan membaca. Masyarakat Arab jahiliyah, mereka menyembah berhala, suka mabuk-mabukan, kurang beradab, suka judi, hukum yang berlaku untuk yaitu hukum rimba. Siapa yang kuat ialah yang menang. Mereka sangat jauh dari nilai ajaran agama. Di kalangan Arab dibagi atas kasta-kasta, sistem kelas dalam masyarakat. Kondisinya berbeda antara kasta. Hubungan seseorang keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga sekalipun harus dengan pedang yang terhunus dan tumpahan darah. 4. Ekonomi Arab pra-Islam. Keadaan ekonomi sesuai dengan tanah Arab yang sebagian besar terdiri dari padang Sahara. Ekonomi mereka yang terpenting yaitu perdagangan. Masyarakat Quraisy berdagang sepanjang tahun. Di musim dingin mereka mengirim kafilah dagang ke Yaman, sedangkan di musim panas kafilah dagang mereka menuju ke Syria. Untuk penghidupan mereka pada umumnya berdagang, berternak, atau bercocok tanam. Perdagangan dilakukan oleh kafilah-kafilah dagang hingga ke wilayah Syam, Yaman, Irak, dan Persia. 5. Kesenian dan budaya Arab pra-Islam. Seni budaya pra-Islam berkembang bentuk kesenian berupa syair, dapat menggambarkan kehidupan, budi pekerti, dan adat istiadat. Di Arab, seorang penyair mempunyai kedudukan yang tinggi di masyarakat, melebihi seseorang pahlawan yang membela kabilah dengan tombak dan pedang. Budaya bangsa Arab sebelum Islam dinamakan budaya jahiliyah, yaitu budaya yang dilandasi untuk kesenangan dan kepuasan hawa nafsu pribadi. Budaya ini ditandai dengan tradisi minuman keras, berjudi, suka berkelahi, mudah berperang, dan tidak menghormati wanita. 6. Ilmu pengetahuan Arab pra-Islam. Ilmu pengetahuan yang dikuasai bangsa Arab diantaranya: pertama, cikal bakal ilmu astronomi. Bangsa Arab pada awalnya menjadikan ilmu ini sebagai media untuk menentukan arah bagi musafir yang berjalan jauh dan pelaut yang mengarungi samudra. Melalui media ini dikenal perputaran waktu dan penanggalan. Kedua, cikal bakal ilmu meteorologi dan geofisika. Bangsa Arab mempelajari kondisi atmosfer bumi yang berguna sebagai indikator dalam menentukan perakiraan cuaca. Ketiga, ilmu nasab, ilmu yang menjadikan sejarah bangsa Arab begitu kuat. Bangsa Arab sangat menghormati nasab. Mereka bisa menyebutkan nasab mereka hingga keturunan yang tak terhingga. Keempat, ilmu mencari jejak dan cikal bakal ilmu dedukasi yang berguna dalam dunia perdetektifan. Ilmu ini disebut dengan ilmu kifayah,
yang sering dikaitkan dengan teori menjajaki nasab dalam keturunan, penilaian asal-usul seseorang melalui berbagai perangkat dan media yang dapat digunakan kala itu. Bangsa Arab sangat lihai mencari jejak, salah satunya dengan jejak kaki. Mereka bisa membedakan berbagai jenis jejak kaki dari manusia hingga hewan. 7. Silsilah keturunan Arab Islam. Arab Ba'idah merupakan kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak seperti Sam, Judais, Amlak, dan Samud. Arab Ariba atau asli yang berasal dari keturunan Ya'rub dan Yasjud. Qataniyah. Arab Musta'ribah ialah campuran yang berasal dari keturunan Nabi Ismail. Arab Adnaniyah yang terletak di tengah jazirah Arab seperti Hijaz di lembah Syriah. Arab Bakiyah adalah Arab yang masih bertahan sampai sekarang. Pertanyaan ketiga, jelaskanlah periode masa Nabi, periode Mekah. Yang pertama, dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dilaksanakan pada 3 tahun. Pada awalnya Rasulullah mendakwahi Islam pada karib kerabatnya saja atau disebut dengan as-sabiqul awwalun, atau orang yang pertama kali masuk Islam, diantaranya Siti Khadijah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Al-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Fatimah bin Khattab, dan diikuti oleh sahabat selanjutnya. Tidak lama kemudian terdengarlah oleh kaum Quraisy tentang ajaran agama yang dibawa oleh Nabi, dan turunlah surat Al-Mudatsir ayat 1-7 mengharuskan Islam untuk dakwah kaum dan menyerang berhala. 2. Dakwah secara terang-terangan. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ialah dengan mengundang kerabat dekat beliau seperti Bani Hashim dan beberapa Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Beliau menyeru kaumnya kepada Allah dan berserah diri kepada Rabb-Nya. Namun sekian banyak yang datang, semua menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang mendukung dan memerintahkan melanjutkan perjuangan Rasul. Setelah Nabi merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, maka suatu hari beliau berdiri di atas sofa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah. Tahap ketiga yaitu dakwah di luar Mekah. Karena keadaan semakin mendesak, tekanan di sana-sini terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwahkan Islam ke Habasah. Rasulullah tahu bahwa raja yang berkuasa adalah seorang raja yang adil. Tak bakal ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Pada bulan Rajab tahun kelima dari nubuwah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasah. Terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin Utsman bin Affan. Karena siksaan dan penindasan yang dilimpahkan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk hijrah ke kedua kalinya. Kali ini hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 wanita. Sementara itu Rasulullah tetap berada di Mekah untuk terus mendakwahkan agama Allah buat penduduk Mekah. Pertanyaan keempat, jelaskanlah masa Nabi periode Madinah. Rasulullah membangun masyarakat baru. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid. Beliau terjun langsung di dalam pembangunan masjid itu, memindahkan bata dan bebatuan. Masjid itu bukan hanya merupakan tempat sholat semata, tetapi juga merupakan sekolah bagi orang-orang muslim untuk menerima pengajaran Islam dan bimbingan-bimbingannya, sebagai balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan berbagai unsur kekabilahan dan sisa-sisa pengaruh perselisihan semasa jahiliyah. Semua itu, masjid berfungsi sebagai tempat tinggal orang-orang muhajirin yang miskin yang datang ke Madinah tanpa memiliki harta, tidak mempunyai kerabat, dan masih bujangan atau belum berkeluarga. Selain membangun masjid sebagai tempat untuk mempersatukan umat manusia, Rasulullah juga mengambil tindakan yang sangat monumental dalam sejarah, yaitu usaha mempersatukan antara orang muhajirin dan ansor. Yang pertama, orang Yahudi adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi orang mukmin agama mereka.
Dua orang-orang Yahudi dan mukmin masing-masing harus menafkahkan kehidupan mereka. Yang ketiga, mereka harus saling bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan perjanjian ini. 4. Mereka harus saling menasihati, berbuat baik dan tidak boleh berbuat jahat. 5. Perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali memang dia orang yang zalim dan jahat. Dengan disahkannya perjanjian ini, maka Madinah dan sekitarnya seakan-akan merupakan satu negara yang makmur. Pelaksanaan pemerintahan dan penguasaan mayoritas adalah orang-orang Muslim, sehingga dengan begitu Madinah benar-benar menjadi ibu kota bagi Islam. Pada saat kafilah dagang kaum musyrik Mekah mengadakan perjalanan dagang dari Syam ke Mekah, hal ini diketahui orang-orang Muslim. Ini merupakan kesempatan emas bagi pasukan Madinah untuk melancarkan pukulan dan telak terhadap orang-orang musyrik. Pukulan dalam bidang politik, ekonomi, militer. Kafilah dagang itu sendiri membawa harta kekayaan penduduk Mekah yang jumlahnya sangat melimpah, yaitu sebanyak 1000 ekor unta yang membawa harta benda milik mereka yang nilainya tidak kurang dari 5000 dinar emas. Sementara yang mengawalnya tidak lebih dari 40 orang. Harta rampasan perang ini didapat pada saat terjadinya perang Badar yang tak terhindarkan. Pada saat orang Muslim Madinah hendak merampas harta kafilah dagang. Harta rampasan inilah modal kekayaan orang-orang Muslim di Madinah. Harta rampasan ini dibagi-bagikan kepada penduduk Madinah dan pada saat ini pula turun ayat yang mewajibkan puasa dan membayar zakat. Sehingga orang-orang Muslim yang miskin di Madinah dapat terbantu karena syariah yang ditetapkan Allah. Pertanyaan 5. Surat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Surat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi terdapat dalam surat Al-Mudatsir ayat 1-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fasjur wa la tamnun tastakbir wa lirabbika fasbir. Artinya, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Rabb-mu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatanmu dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh yang lebih baik dan untuk memenuhi perintah Rabb-mu bersabarlah. Al-Mudatsir ayat 1-7. Surat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam secara terang-terangan dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima nuran wa'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.